Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala ma nafa'a bihi wa bi 'ulumihi ma yuhammilu al-imamu 'anil ma'mumi, yang ditanggung oleh imam dari makmum. Nah, disinilah beratnya seorang imam karena ada bagian yang memang dia harus bisa menanggung apa yang dilakukan oleh si makmum, ya. Sehingga memang seorang imam sholat bukanlah sekedar hanya menjadi imam, tapi dia punya tanggung jawab besar, ya, karena ada hal-hal tertentu yang oleh makmum tidak dilakukan, maka imamlah yang menanggungnya. Yatahammalul imamu sahwal makmumi, imam itu akan menanggung kelalaian si makmum, ya. Jadi kalau makmum dalam sholatnya ada yang dia lalaikan, maka itu ditutup oleh tanggung jawab imam, ya. Wattafaqal fuqaha'u 'ala annahu la yuhammilu al-imam min fara'idis sholati syai'an min 'anil ma'mumi ma'adal qira'ah. Semua ulama fikih bersepakat bahwasanya imam tidak menanggung dari kewajiban atau keparduan sholat sesuatu pun dari si makmum selain Al-Fatihah, ya. Jadi semua imam sepakat Fatihah si makmum itu ditanggung oleh imam, ya. Fa innahum ikhtalafu bidzalika ala thalathati aqwal. Maka ulama-ulama fikih berbeda pendapat tentang menanggungnya imam terhadap Fatihah si makmum ala thalathati aqwal, dalam 3 pendapat. Ahaduha atau ahadiha, ya, salah satunya lil malikiyati wal hanabilati, untuk kalangan madhab ulama malikiyah dan ulama madhab hambali. Mereka sependapat apa? Annal ma'muma yaqra'u ma'al imami bima asarra fihi. Sesungguhnya makmum dia membaca bersama imam Al-Fatihah bima asarra fihi, pada sholat yang jenisnya sholat sir. Yang mana? Berarti sholat zuhur, sholat asar, ya. Kemudian 1 rakaat maghrib terakhir, 2 rakaat isya terakhir, ya. Itu makmum bacaan Fatihahnya ditanggung oleh si imam. Berarti makmum tidak membaca Fatihah. Apa makmum membaca Fatihah? Kebalikannya, ya. Jadi ketika sholat itu adalah sholat yang sir, ya, bacaannya tidak dikeraskan, pelan gitu, ya. Seperti sholat zuhur, sholat asar, 1 rakaat maghrib yang terakhir dan 2 rakaat isya yang terakhir, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah, ya, wajib membaca Al-Fatihah. Ini menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah, ya. Jadi pada jenis sholat yang sir, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Wala yaqra'u ma'ahu bima jahara bihi, dan makmum tidak wajib membaca surah Al-Fatihah bersama imam bima jahara bihi, pada sholat di mana imam membaca jahar, membaca keras, ya. Berarti dalam madhab Malikiyah dan Hanabilah, sholat maghrib yang 2 rakaat pertama itu, ya, makmum hanya diam saja, tidak membaca
Fatihah, apalagi baca surah. Ya. Sholat Isya sama, 2 rakaat pertama makmum tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, jadi apa? Ya diam saja. Ya, menyimak bacaan si imam. Gitu. Wa kadzalika yaqra'u 'indal Hanabilati fil jahriyati idza lam yasma'. Begitu juga makmum wajib membaca Al-Fatihah menurut ulama Hambali, ya, pada sholat yang dibaca keras di dalam yasma, kalau si makmum nggak dengar bacaan imam. Imam baca Al-Fatihah, makmum nggak dengar, ya, karena jauh gitu ya, karena jauh nih, barisan yang sampai belakang gitu, ya, imam sholat maghrib, gitu. Ketika membaca Al-Fatihah, gitu ya, karena makmum ada jauh di belakang, tidak mendengar bacaan Fatihahnya imam, maka dalam kondisi semacam itu, kalangan Hanabilah walaupun imam bacanya jahar, dia wajib baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah, nggak sah. Ya, gitu. Wala yaqra'u idza sami'a, dan makmum itu nggak membaca Fatihah apabila dia mendengar suara imam membaca Al-Fatihah. Wasani, pendapat yang kedua, lil Hanafiyati, bagi ulama kalangan mazhab Hanafi, annahu la yaqra'u ma'hu aslan, sesungguhnya makmum tidak wajib membaca bersama imam sama sekali. Mau sholatnya jahar, mau sholatnya sir, makmum tidak wajib membaca Fatihah. Gitu, ya. Jadi apa? Ini nyimak saja, ya, nyimak saja walaupun dia nggak dengar itu. Kenapa? Karena bacaan Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam, ya. Nah, makanya menjadi berbahaya kalau imam ini imam yang tidak mencukupi syarat. Ya, imam yang tidak mencukupi syarat. Artinya dia belum berhak menjadi imam, lalu dia menjadi imam, maka kan tanggungan Fatihahnya ini kan berat gitu ya, berat. Kenapa? Sebab kalau dia sholat sendiri kan wajib baca Fatihah. Nah, ini dalam mazhab Hanafi sama sekali nggak baca apa-apa, ya, tidak membaca Fatihah, nggak baca surah. Wasalis itu, dan pendapat yang ketiga, Syafi'iyati, menurut pendapat ulama imam mazhab Syafi'i. Apa pendapat mereka? Annahu yaqra'u bima asarra ummal kitabi, ya, wa ghayruha, wa bima jahara ummal kitabi faqat, ya. Jadi menurut pemahaman ulama Syafi'iyah, makmum wajib membaca Al-Fatihah ketika, ya, Fatihah itu oleh imam dibaca sir, wa bima jahara, dan juga pada saat imam membaca jahar Fatihahnya, gitu, ya. Jadi imam baca jahar kayak gitu ya, imam baca sir kayak, itu makmum tetap wajib membaca Fatihah. Kalau dia nggak membaca Fatihah dalam mazhab Syafi'i, berarti sholatnya tidak sah, ya, tidak sah. Wasababu ikhtilafihim, dan sebab perbedaan ulama-ulama mazhab, ikhtilaful ahadits di hadzal mawdu'i, adanya perbedaan beberapa hadis terkait dengan tema ini, maudhu ini, ya. Jadi terkait dengan apakah makmum baca Fatihah atau tidak baca Fatihah, ini sumber dalilnya itu ada hadis yang memang beda-beda, gitu, ya. Wa hiya arba'atu ahaditsa, jumlahnya ada 4 hadis. Ya, yang pertama ada hadis la sholata illa bi Fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Itu hadis, gitu ya.
Jadi la sholata illa bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat kecuali dengan membaca Fatihatul Kitab, itu Al-Fatihah. Asal hadis yang kedua, hadis Malik an Abi Hurairah, hadis riwayat Imam Malik dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah SAW insarafa min sholati jahrin fiha bil qiraah, bahwa Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan sholat yang jahar, yang di dalam sholat tersebut Nabi membaca ya Al-Fatihah dengan jahar. Waqala, lalu Nabi bertanya, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan, apakah tadi ada salah seorang di antaramu yang ikut membaca bersamaku? Ya, jadi Nabi tanya, tadi ada yang, kan Nabi dengar gitu ya, ada yang baca nih. Maka Nabi tanya, tadi itu ada yang ikut baca nggak bersamaku? Faqala rajulun, seseorang lagi mengatakan, menjawab, na'am, ya, ana ya Rasulullah, saya yang baca Rasul. Faqala Rasulullah, ini aku lu mari unaziul Qur'ana, sesungguhnya aku mengatakan mari unaziul Qur'an, apakah aku ini unazi itu kan bertentangan ya, bertentangan baca Quran. Jadi saya baca Quran, nanti baca Quran, gitu kan ya. Jadi apakah aku ini unazi, saling ya, saling bersilangan gitu ya, baca Quran. Fantaha nasu anil qiraati bima jahara bihi Rasulullah SAW, maka semua orang sejak saat itu tidak dilarang membaca Al-Fatihah ketika Rasul membaca dengan jahar. Ini hadis, gitu kan ya. Gitu. Asal itu hadis yang ketiga, hadis Ubadah bin Samit, hadis riwayat dari Ubadah bin Samit. Qala, dia mengatakan, sholatina Rasulullah SAW sholat al-ghadati. Nah, kami sholat bersama Rasul, sholat subuh. Fasad qolat alaihi qiraah, maka bacaan Nabi itu berat, artinya lama gitu, berat. Falaman sorofa, ketika udah selesai, qala ya, Nabi bertanya atau Nabi berkata, inilah arakum taqrauna wara al-imami ya, sungguhnya aku mengetahui ya, kalian membaca di belakang imam. Kulna, yang mengatakan, nah iya kami membaca itu. Qala, Nabi menjawab, pada taf'alu illa bi ummil Qur'an, jangan engkau lakukan itu kecuali baca Fatihah. Kan lain lagi nih ya. Jadi kata Nabi tadi, ini pada baca surah nih gitu ya, pada baca surah. Kata Nabi apa? Jangan kau lakukan ya, membaca surah kecuali Fatihah aja baca. Jadi makmum membaca Fatihah. Ya, 4. Hadis Jabir an Nabi SAW qala, hadis dari riwayat Jabir dari Nabi SAW beliau bersabda, man kana lahu imamun, barang siapa sholat mengikut imam, fa qira'atuhu lahu qira'atun, maka bacaan imam menjadi bacaan makmum. Ya. Jadi bacaan imam jadi bacaan makmum, berarti yang bisa baca gitu ya. Wa bi ma'al hadits khamis sahal Ahmad bin Hanbal bahwa idza qara'a al-imam fa ansitu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila imam membaca maka ansitu ya, perhatikan gitu ya, menyimak dengan baik. Nah, ini dalil-dalil ya dari hadis yang menyebabkan para ulama mazhab kemudian beda pendapat ya. Oleh sebab itu kita yang mengikuti mazhab Syafi'i ya, maka mengambil pendapat beliau bahwa ketika kita sholat menjadi makmum, membaca Fatihah menjadi hukumnya wajib ya, dia merupakan ruknun min arkanis sholat ya. Membaca Fatihah merupakan satu rukun dari rukun-rukun sholat ya. Walaupun kita menjadi makmum, maka tetap bacaan Fatihah wajib untuk dibaca gitu. Kecuali kalau kita tertinggal ya,
Umpamanya, ini beberapa yang saya sampaikan. Umpamanya kita ini datang ke masjid musola, imam sudah membaca surah setelah Fatihah, ya. Kemudian kita masuk takbiratul ihram, kita belum selesai membaca Fatihah, imam sudah ruku, maka kita tidak perlu menyempurnakan Fatihah, langsung ikut ruku. Maka jangan baca doa istiftah yang manapun, ya, mau Allah Akbar kabiro, mau Allah Akbarin, itu nggak usah dibaca kalau kita udah datang ketinggalan, itu ya. Karena kalau kita tetap membaca doa istiftah, maka kita tetap wajib baca Fatihah seukuran bacaan istiftah tadi, ya. Supaya kita baca Allah Akbar kabiro, alhamdulillah, subhanallah wa ta'ala, sampai selesai itu lalu baca Fatihah, ya. Belum Fatihah selesai, imam udah ruku, kita nggak boleh ikut ruku. Kita mesti membaca Fatihah seukuran panjangnya bacaan istiftah tadi. Kenapa? Istiftah itu sunnah, sedangkan Fatihah itu rukun. Ya, tidak membaca istiftah nggak ada masalah. Ya, tidak menjadikan sholat batal. Ya, nggak apa-apa, gitu ya. Nah itu ya yang terkait dengan tanggungan imam terhadap bacaan makmumnya, ya. Bahkan dalam madhab Imam Hanafi, membaca Fatihah bukan rukun, ya. Beliau itu apa? Yang penting baca Quran. Faqra'u ma tayassaru minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Quran. Baca apa itu? Yang penting Quran, gitu kan ya. Nah, ini kan lebih jauh lagi ya, lebih beda lagi, ya. Beliau mengatakan yang penting ya baca Quran, gitu ya. Itu Fatihah bukan menjadi yang wajib, ya. Jadi istasnau al-qira'at al-wajibah al-musolli al-ma'mum faqat, ya. Jadi kalau membaca mutlak, yang penting baca Quran, ya. Apa dalil mereka? Faqra'u ma tayassara minal Quran, ya. Maka bacalah bacaan yang mudah dari Al-Quran. Oke, berikutnya beberapa masalah yang terkait dengan imam dan makmum. Yang pertama, hal yu'amminul imam idza faragha min qira'atil Fatihati amil makmum walladhi yu'amminu faqat. Apakah imam ikut mengucapkan amin ketika selesai membaca Fatihah atau hanya makmum yang mengucapkan amin? Ya, Fatihah baca di jamaah, ya. Ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu apakah imam, ya, membaca amin atau hanya makmum yang baca amin? Dhahaba Malikun ila annahu la yu'minu. Imam Malik berpendapat bahwasanya imam tidak wajib atau tidak disunahkan untuk membaca amin. Ini pendapat Imam Malik, ya. Berarti yang amin hanya makmum, imamnya diam aja, gitu. Wa dhahaba jumhurul fuqaha ila annahu yu'minu kal ma'mumi sawa. Dan mayoritas ulama fikih berpendapat sesungguhnya, ya, imam juga mengucapkan amin seperti makmum, sama aja, ya. Kenapa ini berbeda? Imam Malik mengatakan imam tidak perlu mengucapkan amin, sementara ulama-ulama yang lain mengatakan imam juga sama kedudukannya dengan makmum, ya, sunnah untuk mengucapkan amin. Nah, ini karena ada dua hadis yang memang secara zahir bertentangan, ya, muta'aridhani. Jadi bertentangan. Ahaduhuma, salah satu hadis adalah hadis dari riwayat Imam Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW qala,
sungguh Nabi Muhammad SAW bersabda, idza ammanal imamu fa'aminu. Apabila imam mengaminkan, maka aminkanlah oleh kalian jadi makmum. Ya, fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka sesungguhnya orang yang aminnya ya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Berarti kan kalau kita apa? Ya imam juga harus amin gitu. Kenapa? Karena fadilahnya besar. Kata Nabi, kalau aminnya imam dan makmum itu berbarengan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kecil kita diampuni. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh jamaah, berarti ini hadisnya sahih ya, gitu. Kayak kita kan begitu kan ya. Kita ini kalau sholat gitu, jadi imam, ya imam amin, ikut amin. Ya. Jadi ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin bersama dengan makmum. Makanya dalam tertib sholat ya, itu kan ada jeda. Jangan kemudian langsung masuk gitu ya. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jeda sedikit baru amin bersama gitu. Nah, makmum dulu ini. Ini makanya harus tertib begitu ya. Jadi jangan langsung waladdallin langsung amin, tapi stop dulu sebentar, jeda sebentar. Jadi ada intervalnya itu, sejenak aja ya, mundur apa? Amin. Kan begitu ya. Sehingga nanti aminnya imam dengan aminnya makmum itu bareng ya, bareng. Dan ini kan dulu pernah, saya pernah baca di mana gitu. Ini di negara Eropa itu pernah seorang yang memang ahli musik gitu ya, dia sangat terpesona itu. Kenapa? Ketika imam membaca Yesus waladhdallin amin dalam jumlah yang besar gitu, oh itu kan luar biasa gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa musik mungkin kayak kayak musik Gregorian gitu ya, jadi gitu ya, sehingga dia aja yang bukan muslim merasa apa, ini loh inilah dadanya masa gimana gitu ya. Nah itulah indahnya sebetulnya, indahnya sholat berjamaah ya, ketika dalam jumlah yang besar itu, ketika amin bersama ya, bagaimana seorang ahli musik mengatakan indah banget itu gitu kan ya, gitu ya. Wasani yang kedua, hadits Abi Hurairah aidan, ini juga hadis Abi Hurairah. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Di mana masalahnya? Kalau masalah yang kedua ini ya, Imam Malik mengatakan apa? Loh, itu kan faqulu, ucapkanlah tujuannya ke makmum ya. Ucapkanlah amin apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ini kan masalah pemahaman ya. Hanya Imam Malik yang memahami hadis tersebut dengan mengatakan apa? Kalau begitu imam enggak harus amin. Yang amin siapa? Makmum gitu. Ya. Padahal ulama yang lain memaknai ya enggak begitu. Faqulu semuanya gitu ya. Faqulu semuanya yang ikut berjamaah dalam sholat tersebut, artinya imam dan makmum. Tapi Imam Malik bila beliau memahami dari hadis tersebut, faqulu amin, ucapkanlah amin, itu hanya perintah buat makmum gitu.
Ya, jadi idza qala, ya, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ya, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Ya, di situ apa namanya? Pemahaman yang sedikit beda saja itu sudah membuat perbedaan pendapat, gitu kan ya. Dari hadis yang sama sebetulnya. Itu kalau tertib amin ya. Kalau amin tertib. Tadi suatu sini tadi kalau tadi Pak Asmain sini. Entar sekarang anak tadi. Gimana? Kalau jawab imam, jangan jawab imam gimana ya? Tadi kan kalau Bapak tadi Asmain sini, kan anak-anak teriak iman aminnya. Itu kayak gimana? Kan manusia itu. Iya, makanya kan itulah yang kita maksud apa? Sholat itu kan harus indah, ya, indah gitu. Artinya apa? Ketika kita amin ya bukan teriak, gitu kan ya. Tapi dengan nada yang memang apa? Tertib gitu, tertib. Kan pada banyak masjid tuh, terutama anak-anak ya, ketika amin pergi teriak-teriak gitu, ya. Bahkan udah amin selesai masih amin aja. Saut-sautan begitu kan ya, begitu. Nah, di sini kan perlu ada apa namanya? Ya, orang tua lah gitu ya. Orang tua. Ya, maksudnya Mas saya apakah sebelum ini imam itu diingatkan gitu? Oh, diingatkan. Ya itu saya pikir perlu gitu ya. Artinya mengingatkan jamaah ya, terutama anak-anak gitu. Ketika membaca amin, maka itu harus bersama. Dan ini kan harus melalui pembiasaan, ya, pembiasaan. Makanya ada di sebuah masjid di Bintaro itu, Pak. Mereka itu bawa anak ya, yang bawa anak, tapi anak itu didampingi bapaknya. Saya ada di Bintaro itu. Jadi bapak dan anak, bapak anak gitu. Jadi terkontrol, tertib gitu ya. Di sini bapaknya semuanya. Bapaknya masih kemana gitu? Bapaknya pada kemana gitu kan ya? Hanya anak yang disuruh masjid. Gitu. Ya, ini PR nih, ya, PR yang sering kali terjadi ya, anaknya ke masjid, bapaknya tidak ke masjid. Iya, paling tidak kalau memang bapaknya sedang di luar kan paling tidak umpamanya ada kakaknya yang besar, kakaknya lah yang datang bersama. Ya. Iya. Ini kan amin ini bukan bahasa Arab ya, ini bahasa Ibrani. Amin itu bahasa Ibrani. Ya, kalau dalam bahasa Arab istajib lana ya Allah. Ya, itu kan gitu. Kalau dialihkan dialihkan ke bahasa Arab jadi amin itu istajib lana ya Allah. Jadi apa namanya, ijabahkanlah gitu, ya, ijabahkanlah doa kami. Sebab itu bukan bahasa Arab memang itu amin. Maka di dalam agama Kristen ya amin sama. Di dalam agama Yahudi juga amin gitu kan ya. Sama lagi Pak. Amin. Jangan amin ya. Jadi dia amin ya. Bapak juga begini amin, salah kayak gitu. Jadi ini juga mesti apa? Mesti apa? Mesti dalam nada yang sama gitu ya. Sehingga sholat kita tuh indah gitu. Ya. Ya. Yang kedua, mata yukabirul imam takbiratul ihrami. Kapan imam itu mengucapkan takbiratul ihram? Qala jumhur, mayoritas ulama mengatakan la yukabirul imam illa ba'da tamamil iqamati wastiwa'is sufuf. Imam tidak boleh ya, imam seharusnya imam tidak takbir ihram kecuali setelah sempurnanya iqamah dan sudah lurusnya barisan. Makanya ketika kita sholat sawu subuh vakum, imam ngontrol ke belakang, artinya
menghadap ke belakang ke makmum. Ya, sawu sufufakum, luruskan, ya, luruskan barisan, gitu. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu tuh. Jangan imam langsung apa? Imam langsung Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar mamanya ya, tanpa melihat kondisi makmum. Makmum masih berantakan udah Allahu Akbar. Ya, ini harusnya apa? Lihat dulu makmumnya udah beres belum, gitu kan ya. Apalagi kalau di Mekah mungkin di masjid tertentu ya sawu wa'tadilu, luruskan ya, luruskan sawu wa'tadilu, baru sawu sufufakum baina taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu mayoritas ulama. Wa qala Hanafiyah, kalangan ulama Hanafi mengatakan inna maudhi'at takbiri huwa qabla ayyutimmal iqamata. Tempat imam bertakbir ihram adalah sebelum iqamah selesai. Wastahsinu takbirahu 'inda qaulil muadzin qad qamatis shalah. Dan ulama-ulama Hanafi mengatakan yang paling bagus ya, mereka menganggap bagus takbiratul ihram imam itu ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah. Ini beda sendiri nih. Jadi ketika muadzin mengatakan qad qamatis shalah, itu apa? Allahu Akbar. Karena ada presiden ketika Sayyidina Bilal melihat Rasul begitu, gitu ya. Tapi umumnya ulama mayoritas apa? Setelah muazin ya iqamah selesai, barisan sudah lurus semua, rapat, baru takbiratul ihram. Gitu. Kemudian berikutnya, hal yang tahu ala imam idar tajja alaihi amla. Apakah boleh menegur imam apabila imam bingung dengan bacaannya? Boleh menegur imam ketika imam bingung dengan bacaannya. Ya, ayat ini lupa gitu kan ya. Bingung dia ngelanjutinnya. Oke. Wa qad aramna anna al-madhahib al-arba'ata wa ghayruha ajazul fatha 'ala al-imam idza taja 'alaihi wa huwa masyhurun 'an Ibnu Umar. Kita mengetahui bahwasanya mazhab yang 4 dan yang lainnya membolehkan menegur imam apabila imam bingung atas bacaannya, wa huwa masyhurun 'an Ibnu Umar. Itu riwayat yang masyhur ya dari Abdullah bin Umar. Wa mana'ahu ba'd ulama wa huwa masyhurun 'an Aliin. Dan sebagian ulama menyatakan itu nggak boleh. Ini riwayat yang masyhur dari Sayyidina Ali, ya, gitu. Kenapa terjadi perbedaan dan tentang itu? Ini ada satu riwayat Nabi sholat, lalu di Nabi ketika baca ada yang ayatnya ada ketinggalan, lepas gitu, ya. Ada ayat yang Nabi gak baca, gitu ya. Jadi An-Nabi An-Nabi sholat Rasulullah SAW pataro ke ayatan faqala rajulun ya Rasulullah ayat kata wa kata qala fahala zakartaniha, ya. Kata Nabi, kata apa? Ketika Nabi sholat udah rapi, ya Rasul itu tadi ayat itu kau nggak baca, ya. Kata Nabi lah, kenapa ente nggak ngingetin, gitu ya. Kenapa ente nggak ngingetin? Nah itu mendengar apa? Boleh membaca boleh menegur imam yang dalam kondisi kacau gitu ya bacaannya, yang tadi lupa gitu. Tapi ada yang lain, ada yang mengatakan ya Ali wa ya Ali la taftah ala imam bis shalah. Jangan kau menegur imam di saat sholat, ya. Tapi apa pendapat yang pertama, karena ini 4 mazhab menyatakan sepakat menegur imam itu boleh. Tapi begini Pak dan Ibu, kalau kita tandih ya atas bacaan imam, jangan semuanya tandih. Imam kebingungan, makin kacau itu. Satu orang aja, satu orang. Jangan itu semuanya bingung. Itu kan akhirnya imam kacau gitu. Satu orang aja. Jadi ketika dan jangan langsung, biar imam 3 kali dulu. Masih belum bisa. Yang kedua belum bisa. 3 belum bisa. Baru masuk. Jangan imam baru 1 kali udah salah baca gitu ya,
makmum udah tanbih. Ya. Jadi kalau ini bisa imamnya salah baca, dia mikir lama itu bukan undang-undang. Itu gimana? Harusnya imam ulang. Ada sebagian yang nggak ulang dipikir. Ya kalau terlalu lama ya kita mesti masuk gitu ya. Kalau yang terlalu lama ya seperti kelamaan lagi. Ya, tapi harusnya gitu. Imam ketika dia lupa coba mulai lagi. Ya, udah mulai lagi. Nah, udah 3 kali imam mencoba dan tidak berhasil, maka mulai makmum memberikan ayat yang tepat lanjutannya, begitu. Ya. Dan kadang-kadang semuanya batal bimbang. Apa kadang-kadang bingung jadi imam itu, jadi malah kagak ingat gitu, malah apa? Bingung gitu ya. Ada yang itu yang benar. Semangat. Iya, pakai semangatnya. Ini semangatnya. Ya. Oke. Kalau yang nggak tahu ya diam aja, nggak tahu lanjutan diam aja. Ustaz, tadi mengenai yang imam meminta supaya jamaah rapat sama dengan. Nah ini yang rapat itu bahunya, ada yang kakinya. Ada sekarang kan dari kaki dilebarkan, dan menempel, bahunya nggak kena. Iya. Nah ada yang ya kalau dia di mana gitu, ada yang nempel kaki lebar. Iya. Nah, jadi imam ini gimana berarti beda nih gitu. Jadi karena ada yang bahu yang nempel, bahu biasa. Baik. Karena saya pernah alami sembahyang di mana itu pakai nempel. Iya. Yang menempel bahu ya, bukannya kaki, gitu. Bukannya kaki, bahu yang menempel. Gitu. Ya. Maka berapa ukuran kaki itu? Ini ya dia nggak terlalu lebar, gitu ya, nggak terlalu lebar. Bahkan kalau dasarnya dalam mazhab Hanafi dia kecil sekali, gitu, sampai 1 jengkal aja, gitu. Ya, tapi nggak terlalu lebar lah, gitu. Jadi kenapa yang bersentuhan ini bahu, bukan kaki? Gimana kalau jamaah tadi jangan di posisi kakinya dilebarin? Ya itu kita nggak usah ini Pak, nggak usah kita mempersoalkan, gitu ya. Artinya boleh jadi dia memakai pendapat yang lain gitu ya. Tapi kalau kita kan memang ada yang kita dapat ya begitu. Jadi dari hadis-hadis yang ada memang yang menempel bahu. Nah, Ustaz yang dari keempat mazhab itu ada nggak yang mengatakan kaki itu yang harus begini? Tidak ada. Kita rujukannya keempat itu. Iya, tidak ada itu. Iya. Iya. Ini mazhab sendiri dengan membenarkan bacaan imam. Ya. Terkait dengan yang membenarkan bacaan imam ketika lupa. Nah, jadi kan ada juga sebagian imam yang memang dia nggak sadar kalau bacaannya itu loncat. Nah itu kita sebagai makmum apakah langsung menegurnya atau 3 kali? Oh ya, kalau imam langsung saja nggak bisa. Kalau imam langsung saja nggak bisa. Imam langsung saja terus gitu ya, karena begitu yakin dengan bacaannya, padahal itu ada lompat gitu ya. Ya sudah, gitu. Selama bukan Fatihah ya, selama bukan Fatihah. Kalau Fatihah nggak bisa, ya. Gitu. Dikit aja terakhir, tapi saya nggak baca Arabnya. Apakah imam wajib niat jadi imam atau tidak? Hal yajibu 'alal imami ayyanuri al-imamata amla? Apakah imam wajib niat menjadi imam atau tidak? Ya. Dhahaba qaumun ila annahu laisa dzalika biwajibin 'alaihi. Ya, sejumlah orang, ya sejumlah ulama berpendapat bahwa imam tidak wajib untuk niat jadi imam. Li hadits Ibnu Abbas annahu qama ila janbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dukhuli bis shalah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas bahwa dia sholat berdiri di samping Rasul dan Rasul enggak berniat untuk menjadi imam, ya, gitu. Ya, jadi gimana? Yang tidak wajib, ya, tidak wajib imam itu niat jadi imam, gitu. Tapi makmum wajib niat jadi makmum, gitu, ya.
Jadi hukumnya apa? Hukumnya imam niat jadi imam itu hukumnya sunnah. Kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat kalau imam tidak niat menjadi imaman, Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena Jumat hanya boleh dilaksanakan secara berjamaah. Tanpa berjamaah, Jumat tidak sah. Lain dengan sholat 5 waktu ya, Isya, maghrib, subuh gitu ya. Kita sholat sendiri sah, gitu kan. Tapi Jumatnya sendirian nggak sah, gitu. Makanya ketika sholat Jumat, imam wajib ya membaca imaman, bukan membaca, berniat di dalam hatinya menjadi imam ketika takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar itu ada di dalam hatinya, dia sholat ya umpamanya Isya Jumat itu imam ya menjadi imam gitu ya.